Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, para mama-mama, orang tua yang mendampingi anak-anaknya untuk persiapan tes seleksi OSK tingkat kota atau kabupaten mapel IPA jenjang SD atau MI ya. Nah, tentunya saat-saat ini sedang terus berlatih meningkatkan jam terbang ya, sehingga kita perlu banyak berlatih soal. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Eli akan berbagi latihan soal OSK ya tahun 2023. Ini sesuai dengan silabus OSN-SD IPA tahun 2023. Nah, adik-adik semua, ayo kita berlatih ya bersama-sama. Kita belajar lewat channel ini. Baik, sebelumnya mohon bantuan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung dan Bu Eli semangat kontennya ya. Terima kasih. Next ya, kita mulai. Ciri khusus yang dimiliki oleh eceng gondok untuk bertahan hidup di air adalah, nah, Bu Eli kasih clue ya. Adik-adik kalau menjawab soal itu harus memperhatikan kata kunci dan memperhatikan betul-betul apakah di sana ada pernyataan yang negatif, misalnya disuruh memilih yang tidak, yang bukan, atau kecuali begitu ya. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan kalimatnya, bila perlu dicoret-coret. Oh ya, karena ini online ya, maka tidak bisa dicoret ya. Nanti kalau adik-adik mengerjakan di tahun 2023 ini tes OSK dan OSP-nya, kota dan provinsinya itu masih online ya, sehingga maksudnya mencoret-coret kata kuncinya itu mungkin di lembar kertasnya ya. Nah, seperti ini. Ciri khusus, jadi ini kata kuncinya ciri khusus ya, yang dimiliki eceng gondok. Nah, ini ada kata kunci eceng gondok ya. Untuk bertahan hidup di air. Jadi kata kuncinya adalah ciri khusus eceng gondok hidup di air ya. Ini kata kuncinya ada 3 ya. Nah, untuk apa kata kunci? Kata kunci untuk menjawab pertanyaan dengan tepat ya, karena waktunya tentu singkat ya. Namanya juga online ya. Nah, apa opsinya? Daun yang lebar dan batang berongga, akar yang kuat dan menancap di tanah, batang yang besar untuk menyimpan cadangan air, dan kemampuan menggugurkan daun di musim kemarau ya. Nah, ciri khusus eceng gondok itu yang bisa membuat dia bertahan hidup di air adalah ya. Nah, untuk hidup di air mestinya tanaman itu harus punya batang yang berongga ya. Kenapa? Rongga di sini artinya kalau berongga berarti ada udara. Kalau ada udara, batang itu pasti akan ringan ya. Kalau ringan, dia pasti akan mengapung di air ya, mengapung ya. Nah, jadi di sini ada kata batang berongga ini tepat ya. Kemudian daun lebar ya. Kenapa daunnya lebar ya? Eceng gondok hidup di air. Ini tanaman-tanaman hidrofit ya. Nah, tanaman hidrofit umumnya dia punya akar panjang, daunnya berlapis lilin ya, untuk mencegah penguapan, dan daunnya lebar ya. Lebar itu artinya supaya apa lebar? Supaya mempercepat penguapan ya, dicatat ya, mempercepat penguapan dan juga untuk bernapas ya. Nah, jadi ini sementara kita kasih tanda ya ini sahabat, ya ini adik-adik ya. Kemudian yang B, akar yang kuat dan menancap di tanah. Akarnya memang kuat dan panjang ya kalau tanaman eceng gondok atau tanaman hidrofit ya. Tapi menancap di tanah ya, ini kelihatannya kok kurang sinkron dengan pernyataan yang ada tulisan airnya ya. Di tanah saja apa tanah yang berair ya. Jadi ini meragukan. Yang C, batang yang besar untuk menyimpan cadangan air. Batang besar ya, besar oke, atau kecil oke, tapi yang jelas dia harus berongga. Kata kuncinya itu harus berongga supaya dia bisa mengapung ya. Jadi ini kurang pas ya seperti ini ya. Kemudian lalu kemampuan menggugurkan daun di musim kemarau ya. Kemampuan menggugurkan daun di musim kemarau. Nah, di musim kemarau, di sini tidak perlu menggugurkan daun karena dia hidup di air ya, ya, adik-adik semua, berarti kurang pas ya menggugurkan daun. Tidak, dia tidak menggugurkan daun, tetapi dia punya daun lebar justru ya, yang nantinya akan memperlambat penguapan karena dia sudah cukup
sudah cukup airnya begitu. Sehingga pernyataan yang paling tepat adalah gimana adik-adik? Sudah jelas ya? Setuju ya? Nah, next kita ke nomor 2. Perhatikan nama hewan berikut. Hewan di atas dikelompokkan berdasarkan, bukan di atas, maksudnya di samping ya. Yang kuning ini ada ayam, cicak, merpati, katak. Sementara yang biru kambing, sapi, harimau, singa ya. Nah, hewan di atas dikelompokkan berdasarkan apa ya? Nah, di sini ayam, cicak, merpati, katak itu kan berkembang biaknya adalah mestinya kalau kita mau lihat berkembang biak dia dengan melalui telur ya. Kambing, sapi, harimau, singa berkembang biak dengan beranak ya. Nah, seperti itu. Jadi ani cocok ya. Alat gerak ya, alat geraknya apa ya? Ini ya kaki semua ya. Tempat hidup ya di darat ya. Kalau harimau, singa ini di ekosistem hutan seperti itu. Jadi kurang tepat. Penutup tubuh apa ya, kelihatannya semua sama ya, tidak ada, merpati itu, bulu ya, katak ya kulit, cecak, nah ini kurang spesifik. Jadi yang paling spesifik adalah cara berkembang biak. Ya adik-adik setuju? Sip, kita next ya. Berdasarkan jenis makanan hewan tersebut dimasukkan ke dalam satu kelompok. Contoh hewan lain, kata kuncinya hewan lain yang termasuk dalam kelompok berdasarkan jenis makanan ya. Jadi kata kuncinya kelompok hewan berdasarkan jenis makanan ya. Ini lihat ada singa, ada elang, ada oh ini harimau, harimau Sumatera ya. Ada elang atau raja wali dan singa ya. Maka hewan-hewan ini kan sahabat adik-adik bisa tahu ya, ini adalah pemakan daging ya, pemakan daging. Nah, sehingga karnivora ya. Maka yang mirip sama ini, apakah tikus? Tikus bisa makan tumbuhan ya, beruang. Nah, mirip nih ya, beruang, predator ya. Gajah makan rumput bisa ya, dan ular ini pemakan segala ya. Jadi mana nih yang paling tepat? Tentunya adalah B ya. Demikian lanjut. Nomor 4, perhatikan rantai makanan. Nah, sekarang kata kuncinya adalah rantai makanan ya. Jadi rantai makanan yang bagaimana nih ya? Nah, di sana ada pohon kelapa, tupai, elang, tanaman padi, belalang, katak, tanaman cabai, ulat burung, tanaman pisang, kelelawar, musang. Nah, rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kebun. Nah, adik-adik tandai dengan kata kunci ekosistem kebun. Kira-kira mana nih ya yang ada di kebun ya? Apakah pohon kelapa ada di kebun? Nah, seperti itu ya. Wah, pohon kelapa nggak di kebun ya, di pantai. Tanaman padi di kebun. Wah, tanaman padi kayak ya di sawah ya. Terus di sini ada tanaman cabai dimakan ulat, ulat dimakan burung ya. Lalu tanaman pisang dimakan kelelawar, kelelawar dimakan musang ya. Sehingga yang merupakan ekosistem kebun mestinya 3 dan 4 ya. Sehingga jawabannya adalah D. Nah, sip. Nomor 5, perhatikan contoh simbiosis antara dua jenis makhluk hidup. Nah, simbiosis adik-adik masih ingat ya, simbiosis itu adalah pola hidup ya, pola hidup yang saling menguntungkan antara dua jenis makhluk hidup ya. Nah, yang mana ini ya? Tali putri dan tanaman teh-tehan ya. Ini kan saling merugikan ya. Yang satu adalah parasitnya ya. 2, tumbuhan anggrek dengan pohon cemara ya. Nah, seperti apa? Ya. Nah, kemudian ini yang ini parasit ya, parasitisme ya, parasit. Nah, anggrek dan cemara, komensalisme ya. Kemudian benalu dengan pohon mahoni ya, ini kita data dulu. Penanamnya juga benalu ya. Ini parasit ya, parasitisme, komensalisme ya. Kemudian tanaman bunga dan kupu-kupu ya. Tanaman bunga dan kupu-kupu ini adalah komensalisme, me, apa, me, saling menguntungkan ya, komen dan mutualisme. Ini ada sedikit perbedaannya ya. Dan mutualisme. Nanti di soal-soal berikutnya Ibu lebih bahas ke sini ya. Nah, pertanyaan kuncinya adalah parasitisme ya. Berarti adalah 1 dan 3 ya. Seperti itu ya, adik-adik. Sudah jelas ya? Nanti untuk komensalisme dan mutualisme, Bu Eli akan memberikan materi singkat. Perbedaan yang tegas ada di sebelah mana ya. Baik.
Sekarang nomor 6 ya. Perhatikan tanaman berikut. Nah, tanaman apa nih? Bambu ya. Berkembang biak dengan cara apa? Bambu itu adalah berkembang biak dengan cara apakah spora, biji, tunas, akar tinggal. Wah, yang jelas dengan tunas ya. Tapi bedakan, ada tunas adventis, adventif, tunas adventif ya. Kalau tunas tunas itu tumbuh di batang, ketiak daun ya, ketiak batangnya. Nah, adventis itu tumbuh pada daun misalnya. Dia tunasnya tumbuhnya di dalam tanah, kemudian dia munculnya di bagian-bagian organ tubuh, misalnya pada daun ya. Jadi ini misalnya apa? Kalau yang di daun cocor bebek. Ini tambahan ya, adik-adik dicatat ya. Um, Begonia ya, cemara ya, apalagi ya adik-adik tentu sudah belajar ya. Sukun ya, itu tunas adventif. Bedakan ya tunas terhadap tunas adventif. Nah, kita ke nomor 7. Ovovivipar. Ovovivipar merupakan jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak ya. Contoh hewan. Nah, jadi kata kuncinya bertelur dan beranak ya. Contoh hewan itu adalah apa? Yang mana? Burung, itik, bertelur. Ayam, angsa, bertelur. Kadal dan ular buah. Wah, ini jawabannya ya. C, karena bertelur sekaligus beranak ya. Kemudian ikan dan cacing ya tidak ya, ikan itu bertelur. Nomor 8. Ini adalah pada siang hari yang terik, kerbau berkubang di lumpur. Perilaku bertujuan untuk kata kuncinya adalah siang hari terik, ada kerbau berkubang di lumpur. Nah, ini perilaku hewan ya. Gimana nih? Apa maksudnya dia kenapa berkubang di lumpur? Wah, kepanasan ya. Mestinya seperti itu ya mikirnya ya. Yang mikir gampangnya. Melindungi dari musuh. Kalau melihat musuh berkubang di lumpur, gampang diserang ya. Terus menjaga kecerahan warna kulit. Kulit kerbau udah coklat ya, biar lebih cerah, begitu ya. Menjaga kestabilan suhu tubuh dan menyamarkan diri dengan lingkungan. Nah, yang paling tepat apa adik-adik? Tentunya kaitannya dengan terik, panas terik. Ya ini, menjaga kestabilan suhu tubuh ya. Baik, adik-adik ya lanjut ke soal nomor 9. Nah, sekarang tentang bunglon ya. Adik-adik tentu tahu bunglon itu banyak tinggal di pepohonan. Hewan ini punya lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsa, namun saat dikejar musuh bunglon melindungi diri. Nah, ini kata kuncinya bunglon melindungi diri dengan apa? Nah, adik-adik tentu ingat ya, apa itu mimikri. Ya, apa itu kamuflase? Nah, ini beda tipis nih ya. Nanti Bu Eli juga akan bahas di di list yang namanya teorinya ya. Ini kan latihan soalnya. Mimikri itu perubahan warna, lebih ke warna warna kulit ya, warna kulit dari hewan itu disesuaikan dengan lingkungannya. Kalau kamuflase itu perlu perubahan bisa ke arah bentuk tubuh. Jadi misalnya ada bunglon tapi kok bentuknya kayak daun ya dan warnanya juga coklat kayak daun. Nah, itu kamuflase. Sementara kalau dia cuma mengubah warna kulitnya ya, itu lebih karena namanya ke arah mimikri. Nah, ini yang mana ya? A. Menyesuaikan warna kulit dengan lingkungan, menyesuaikan warna kulit dengan warna musuhnya, mengubah warna kulit jadi gelap, merayap cepat ke pepohonan. Nah, berdasarkan definisi ini ya, maka ini adalah lebih tepat adalah apa? A ya, menyesuaikan warna kulit dengan lingkungan. 10. Getah karet. Nah, ini pemanfaatan benda ya. Getah karet itu namanya lateks nih. Nah, lateks ini ya nanti digumpalkan dengan asam nih, Bu kasih teori singkat ya. Gumpalkan dengan asam. Nah, nanti baru jadi karet. Jadi sebelum jadi karet dia namanya yang diambil dari pohon itu lateks ya, getah ya. Lateks adalah getah ya, getah karet. Nah, adik-adik, ini dipakai untuk pembuatan lemari dan kursi, bahan baku pembuatan kertas, ban mobil motor, campuran buatan kosmetik. Yang mana nih? Ya, karena namanya juga karet itu identik banget dengan ban mobil, ban motor. Ya, siap. Lanjut, manfaat bulu indah pada burung cendrawasih jantan. Nah, ini kata kuncinya jantan nih ya. Untuk apa ya bulu indah pada cendrawasih jantan? Apakah melindungi diri dari musuh, menjaga melindungi diri dari dingin atau mempertahankan hidup atau menarik pasangan ya.
karena bulunya indah dan dia ada kata jantannya, tentunya lebih cocok menarik pasangan. Ya, seperti itu ya adik-adik, sudah jelas? Kita ke soal nomor 12. Nah, sekarang tentang pupuk. Pupuk digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian, namun penggunaan pupuk berlebihan. Nah, ini kata kuncinya ya. Dapat mengganggu keseimbangan lingkungan karena dapat mengakibatkan apa? Kalau pupuknya kebanyakan, maka apa nih? Penurunan suburan di perairan, peningkatan kandungan oksigen di perairan, masa iya ya? Peningkatan populasi makhluk hidup di perairan ya, meningkatkan populasi eceng gondok secara tidak terkendali ya. Jadi adik-adik, eceng gondok itu butuh fosfor ya, fosfor atau dalam rumus unsurnya adalah lambang unsurnya P ya. Ini P ini ada, fosfor ini ada di pupuk. Ya, jadi kalau pupuknya kebanyakan yang berkembang biak justru adalah eceng gondoknya ya. 13 hutan-hutan yang telah gundul akan mengalami erosi ketika hujan turun dan dapat menimbulkan bahaya banjir. Untuk mengatasi banjir ya, upaya yang dapat dilakukan. Jadi kata kuncinya apa? Hutan gundul, erosi, kemudian bisa banjir. Ya, untuk mengatasi banjir dilakukan apa? Mengubah hutan jadi sawah, melakukan reboisasi. Tahu ya, reboisasi adalah penanaman kembali hutan-hutan gundul dengan tanaman yang muda ya, menumbuhkan kembali tanamannya ya. Membangun perumahan di area yang gundul dan membuat tanggul penahan air ya. Nah, karena kata kuncinya adalah hutan yang gundul, ya untuk mengatasi masalah ya harus dilakukan penanaman hutan kembali ya, yaitu melakukan apa? Reboisasi. Nah, di sini adik-adik perlu memahami istilah-istilah ilmiahnya ya. Jadi ini perlu dipelajari juga apa itu reboisasi dan lain sebagainya ya. Nomor 14. Memperhatikan gambar berikut. Ini gambar apa ya? Hewan lain yang mengalami tahapan daur hidup. Oh, kata kuncinya ada gambar apa? Kemudian tahapan daur hidup yang dimiliki oleh hewan lain. Ini yang mana ya? Ini ada lalat. Wah, ada lalat dimulai dari telur dulu, terus ada belatung ya, kemudian ada pupa. Wah, kan ada lalat dewasa. Nah, ini adik-adik, ini namanya daur yang lalat ini metamorfosis ya, metamorfosis tetapi yang mana? Yang sempurna ya, yang sempurna yaitu dimiliki oleh lalat. Selain lalat ada apa? Ini lalat terus ada kupu ya, kupu ada nyamuk ya, lalat, kupu, nyamuk. Ini daur hidupnya adalah sempurna. Kenapa? Karena lewat telur ya. Jadi pilihan yang cocok adalah yang mana nih? Yang lewat telur ya, yaitu kecoak tidak ya, nyamuk dan kupu-kupu. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah, seperti itu ya adik-adik, latihan soal pemanasan dulu ya untuk OSK kabupaten atau kota yang sebentar lagi sudah di depan mata. Ayo tingkatkan jam latihan soalnya supaya waktu bekerja bisa cepat ya karena tesnya itu online ya. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik, nanti Ibu akan, bahas untuk part 2-nya. Jika adik-adik, mau lebih paham, klik lagi, dipelajari lagi, dicatat ya, adik-adik dicatat, dengan dicatat akan lebih paham, lebih ingat ya, lalu dikembangkan ya, dikembangkan misalnya kalau di sini pertanyaannya adalah metamorfosis sempurna, maka adik-adik cari nih, mana sih metamorfosis yang tidak sempurna, contoh hewannya apa, daurnya seperti apa, lewat apa saja ya. Kalau misalnya seperti ini, istilah-istilah lainnya juga perlu ya. Misalnya belatung, belatung itu adalah larva ya. Pupa, pupa adalah kepompong. Lalat dewasa itu namanya imago. Nah, seperti itu ya, mengelaborasi atau mengembangkan lebih lanjut ya. Seperti itu, Bapak Ibu guru dan mama-mama semuanya juga bisa membantu anak-anaknya agar bisa belajar dengan lebih luas ya, mengelaborasi, mengembangkan materi-materi ya dan pertanyaan-pertanyaan soal yang ada di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di part 2. Tuhan berkati. Amin.